ini pertama kali seorang jenderal polisi bintang 2 dikenai pasal pidana 340 pembunuhan berencana. Nyesek saya. Apalagi Ferdy Sambo ini adalah Kepala Divisi Propam Polri. Orang yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dari anggota Polri. Ternyata ini pagar makan tanaman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedang menyelesaikan membaca yang kesekian kali buku Dunia Hugeng 100 tahun keteladanan. Ini terkait dengan Bapak Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah Kapolri tahun 1968 sampai 1971. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober tahun 1921. Kalau kita mengingat Hugeng, yang terbersit dalam pikiran kita adalah polisi yang jujur, polisi yang bersih, polisi yang tegas, polisi yang profesional. Dan ini sudah menjadi legenda. Hugeng ini adalah legenda hidup dalam penegakan hukum di Indonesia. Kesederhanaannya, kejujurannya, kebersihannya, ketegasannya, bagaimana beliau profesional, bagaimana beliau tidak menginginkan anak istrinya untuk datang ke kantornya, bagaimana beliau meminta kepada anaknya untuk tidak boleh menggunakan mobil dinas Kapolri. Ini luar biasa, banyak hal yang harus kita teladani dari seorang Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Nah, terkait dengan Bapak Hugeng, kalau menurut saya adalah Bapak polisi bersih. Ini saya campur aduk pikiran saya. Kemarin tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kapolri mengumumkan Irjen Polisi Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Artinya ini mematahkan spekulasi ada tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Richard atau Barada Eliezer. Ini skenario yang ternyata dibuat sendiri oleh Irjen Polisi Ferdy Sambo. Padahal sejatinya menurut keterangan Kapolri, semuanya mastermind-nya adalah Ferdy Sambo sendiri dengan melibatkan anak buahnya, 3 polisi dan 1 orang sipil. Jujur saya sebagai rakyat terhenyak, campur aduk antara bangga bahwa akhirnya Kapolri berhasil menuntaskan harapan masyarakat. Siapa sih sebetulnya otak dari pembunuhan Brigadir J? Tapi di sisi lain saya sedih gitu loh. Ini pertama kali seorang jenderal polisi bintang 2 dikenai pasal pidana 340 pembunuhan berencana. Nyesek saya. Apalagi Ferdy Sambo ini adalah Kepala Divisi Propam Polri.
orang yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dari anggota Polri. Ternyata ini pagar makan tanaman. Mengenai motifnya saya tidak mau berspekulasi, meskipun saya tahu informasi dari berbagai sumber, tapi biarlah ini menjadi domain atau tugas dari Satgas Khusus yang dibentuk Kapolri dan juga mungkin Barreskrim. Kita tinggal menunggu saja. Yang jelas Kapolri kemarin menyatakan bahwa ada 3 perwira tinggi yang terlibat dan totalnya bertambah lagi. Yang kemarin disampaikan 25 orang, sekarang 31 orang terlibat dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Sebagian besar dari mereka adalah dari divisi Propam. Nah, ini tugas dari Kapolri dan Kepala Divisi Propam yang baru, ini tidak mudah. Bahwa ternyata sapu yang untuk membersihkan Polri selama ini kotor juga. Bagaimana kita bisa membersihkan lantai kalau sapunya kotor? Menegakkan aturan dan profesionalisme polisi itu adalah tugas pokok dari divisi Propam. Kalau penegak pengawas polisinya kotor, apa yang terjadi dengan polisi? Nah, ini agak mengenaskan sebetulnya. Tapi ini adalah keberanian dari Kapolri. Saya memberikan apresiasi keberanian dari Kapolri untuk berani mengamputasi bagian tubuh dari Polri yang berpotensi akan merusak bagian tubuh yang lain dari polisi. Ini dalam rangka menyelamatkan institusi Polri. Nah, pertanyaannya, siapa sebetulnya yang mempunyai peran penting dalam pengungkapan kasus ini? Jelas Kapolri dan tim khususnya atau Barreskrim, tapi sebetulnya kalau kita mulai jujur, yang berperan menyelamatkan polisi akhirnya kasus ini terungkap, ini adalah Barada Richard atau Barada Eliezer. Barada E yang kita sebut ini sebetulnya adalah penyelamat dari institusi Polri. Menyelamatkan Kapolri, menyelamatkan institusi dari cercaan masyarakat, dari spotlight masyarakat, dari harapan Presiden. Harapan Presiden jelas, usut tuntas seterang-terangnya. Tanpa pengakuan dari Barada E yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau JC, ini tidak akan terungkap. Dikatakan bahwa Barada E dipaksa, disuruh oleh atasannya untuk menembak Brigadir Yosua. Saya tidak mau masuk pada wilayah apa motifnya. Konon ada motif perselingkuhan atau apa, ini receh. Saya tidak mau masuk di wilayah itu. Yang jelas Kapolri sudah berhasil berani mengamputasi bagian tubuh yang berpotensi mengganggu institusi Polri. Itu yang penting. Yang kedua, kita harus mengapresiasi Barada Richard atau Eliezer atau Barada E ini yang telah berani menunjukkan kebenaran di muka publik. Sahabat Indonesia, polisi ini sebetulnya adalah institusi sipil dengan diskresi, institusi sipil bersenjata dan berseragam. Ini sebetulnya implementasi dari Undang-Undang Kepolisian yang baru, bahwa polisi dilepaskan dari institusi ABRI atau TNI. Sebetulnya polisi tidak mempunyai rantai komando seperti militer,
Tapi memang kalau boleh jujur, memang institusi Polri dan orang-orang polisi ini agak ambigu gitu. Di sisi lain mereka tidak mau menyebut dirinya militer atau institusi militer, tapi kepangkatannya, pola sikap, pola komandonya masih seperti militer. Sehingga kadang-kadang perintah atasan itu seperti komando dari pimpinan yang tidak boleh diganggu gugat. Padahal kalau itu instansi sipil itu boleh saja. Kalau perintah atasan tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan peraturan dan melanggar peraturan dan undang-undang, harusnya ditolak. Tapi kita tidak ingin mempersalahkan Baradae ya, karena mungkin pada saat itu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan perintah dengan terpaksa. Saya tidak tahu apakah akhirnya Baradae akan dihukum, tapi saya punya keyakinan peran pengungkapan kasus ini yang dilakukan oleh Baradae ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ini saya punya keyakinan itu. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengklarifikasi apa yang ingin saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya mengatakan sebetulnya kasus ini kecil, mudah. Nah, ada beberapa orang yang mengcounter, oh ini tidak mudah, ada orang yang meninggal. Oh benar, bukan itu. Memang benar ada orang yang meninggal, yaitu Brigadir Yosua. Tapi sebetulnya sangat mudah kasusnya karena lokusnya terbatas, orang-orangnya juga terbatas. Bandingkan ada mayat yang ditemukan di tempat sampah, polisi bisa mengungkap loh. Dulu ada mayat yang dibeton oleh pelaku, akhirnya dilacak oleh polisi, terungkap loh. Artinya polisi kita hebat gitu loh. Apalagi kasus yang terang benderang seperti ini. Nah, sahabat Indonesia, ini luar biasa. Ini bisa saya katakan bahwa bagaimana jadinya kalau seorang polisi berperilaku sebagai penjahat. Luar biasa. Dia tahu persis detail-detailnya, tahu persis bagaimana mengakali hukum dan menghilangkan barang bukti. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan saya berharap kasus Ferdy Sambo ini kasus pertama dan terakhir di institusi kepolisian. Mudah-mudahan juga saya berharap kasus Irjen Polisi Ferdy Sambo ini menjadi pembelajaran yang terbaik buat seluruh aparat di Polri untuk mawas diri dan memperbaiki diri. Ada juga tahapan yang saya sarankan, evaluasi diri. Kemarin selalu saya sebut tentang pola pembinaan personil. Apakah ini sudah benar? Pola hierarki kepangkatan dari junior yang melompat begitu cepat, melompati beberapa orang karena faktor kedekatan, apakah harus diteruskan seperti itu? Hasilnya kan sekarang ini ada orang-orang yang belum kuat derajat, masih angkatan 94 sudah diberikan pangkat Irjen bintang 2. Padahal banyak yang angkatan 90, 91 masih pangkatnya masih bintang 1 atau kombes. Ini sebetulnya masukan, bukan dari saya pribadi, tapi juga masukan dari berbagai orang tentang pola pembinaan personil di Polri. Nah, ini harus menjadi trigger. Kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini dijadikan trigger kepada institusi Polri, kepada Kapolri untuk membenahi itu semua. Jadi setelah kasus Ferdy Sambo ini, Polri harus menjadi Polri yang baru, yang bersih dari mafia-mafia internal yang katanya menjadi backing judi, backing narkoba, kemudian backing mafia tanah. Harus dibersihkan orang-orang seperti ini. 2, 3, 4 jenderal yang hilang dari polisi tidak ada masalah. Saya yakin sumber daya manusia di polisi banyak,
luar biasa hebat gitu. Daripada salah satu orang akan menjadi virus dalam tubuh institusi Polri, lebih baik diamputasi. Itu selalu saya sarankan. Baik sahabat Indonesia, ini sebetulnya ingin saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi pengakuan atau peran justice kolaborator yang dilakukan oleh Baradae, dan ini menyelamatkan institusi Polri. Minimal pengakuan jujur dari Baradae ini memudahkan Kapolri, memudahkan tim khusus yang dibentuk Kapolri dan Bareskrim untuk mengungkap kasus ini dengan lebih mudah dan lebih cepat, meskipun agak berlarut-larut juga. Nah, selanjutnya kita tunggu penjelasan apa dari kasus ini. Apakah hanya Irjen Verdi Sambo atau yang lain, atau ada brigjen-brigjen, ada 2 orang itu terlibat, atau hanya sekedar melanggar kode etik. Ada beberapa AKBP atau Kombes atau mungkin AKP segala macam. Apakah mereka hanya sekedar melanggar kode etik, tidak profesional karena takut atas perintah, atas tekanan, atau mereka juga dianggap membantu kejadian pidana ini? Kita tunggu saja apa yang dilakukan. Yang jelas ini adalah babak baru dari polisi untuk membersihkan borok-borok yang ada di tubuh Polri. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, dan terima kasih juga kepada Baradae yang telah menyelamatkan Polri. Ke depan Polri harus tampil kembali sebagai penegak hukum, penertib Kamtibmas, juga memberantas gerakan intoleran dan radikalisme serta terorisme, dan yang paling penting Polri akan tetap kita fungsikan sebagai bayangkara negara. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih. Saya Rudi S. Kamri.